Dan hingga saat ini kematian diplomat muda masih misteri. Berkembang kematian Arya Daru disebabkan karena dibunuh, namun hingga kini polisi belum menyatakan kesimpulannya. Lalu apa yang terjadi penyebab kematian sebenarnya? Kita simak perbincangan jurnalis senior Lukman Hanafi dan mantan Kabar Reskrim Ito Sumardi berikut ini. TV ternyata ADP ini dari GI itu terus ke Kemenlu, dari Kemenlu dia naik ke rooftop. Di sana ada sekitar 1 jam lebih, terus turun lagi, naik bawa tas, turun tidak bawa. Pertanyaan saya adalah, saya sempat dengar itu ternyata dari GI itu si ADP itu merasa dibuntuti seseorang sehingga dia ke Kemenlu terus ke atas ini, entah dia menaruh barang itu untuk diamankan atau apa, kurang dari sana. Tapi pertanyaan saya, terus dia matiin HP-nya di situ karena untuk melindungi biar tidak ke-track lagi. Ini apakah ada sesuatu Pak di balik ini kira-kira? Kan masalahnya sekarang ADP ini sudah almarhum. Betul. Nggak mungkin, ini hanya menduga-duga saja. Menduga tentunya dari analisa Bapak. Jadi gini, setiap penyebab kematian harus dicari motifnya. Betul. Kalau memang ini dugaannya adalah bunuh diri, motifnya ada apa? Ini diruntut nih Mas. Betul. Dari tracking HP kita bisa mengetahui penyidik itu adalah, ini digital forensik ya, itu pernah ke GI belanja, kemudian ke Kemlu, di Kemlu kan ada CCTV. Kemudian apa saja yang dilakukan, ini semua adalah rangkaian untuk melengkapi motif. Ya, ini pun juga motif yang tadi, kalau kemungkinan dia itu dilakukan dibunuh oleh orang lain. Nah ini juga motif yang tadi cerita. Kan kadang-kadang sekarang di zaman AI ini orang bisa merangkai cerita-cerita. Tapi penyidik tentunya mengumpulkan yang namanya keterangan-keterangan, kemudian fakta-fakta yang ada, ini kan fakta itu untuk kemudian nanti dirangkum menjadi satu kesimpulan. Jadi kalau dikatakan dia memang merasa dia dibuntuti, tentu ada latar belakang. Kenapa dia dibuntuti? Apakah dia melakukan satu kesalahan? Apakah dia membuat seseorang itu menjadi marah atau sakit hati sehingga akan melakukan sesuatu yang buruk? Nah, ini juga harus dipertimbangkan oleh penyidik dan saya yakin penyidik juga udah mengarah ke sana gitu. Oke, soal sakit hati Pak, ADP ini ganteng Pak, tinggi. Ya. Ini bagi cewek-cewek ini idola lah pasti ketika Arjuna lah. Arjuna betul. Ada nggak sih Pak potensi sakit hati kan macam-macam. Misalnya nih potensinya adalah sakit hati karena ADP kebetulan menangani kasus yang berhubungan dengan itu. Tapi ada juga sakit hati mungkin karena di Arjuna ada ya para hawa itu yang mendekat, apalagi Mas ADP ini yang saya tahu dari 2 teman rekan dekatnya adalah beliau ini selalu LDRan, lebih panjang LDRan daripada bersama keluarga. Mungkin karena digoda-goda, ya sebenarnya belum tentu sesuatu yang serius, tetapi karena sering digoda menjadi akhirnya akrab. Nah kebetulan yang akrab itu mungkin sudah entah itu punya pacar, punya pasangan, akhirnya tidak terima terus ini. Kan ini salah satu, tapi di luar juga mungkin ada kasus yang lain yang mungkin sedang ditangani terus nggak terima. Ada kemungkinan kayak gitu sih nggak sih Pak? Kalau menurut saya, ini kan ada 2 ya, masalah pribadi dengan masalah kedinasan. Kalau masalah kedinasan, menurut saya kok tidak terlalu signifikan ya terhadap kasus ini. Karena dia ada satu kelembagaan, kemudian dia juga bukan seorang istilahnya yang seperti penyidik, ya kan, itu beda kan ya. Tapi kalau masalah pribadi, ya tadi disampaikan ya, kan seseorang itu tentunya punya masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Nah, masa lalunya ini di mata orang memang mungkin baik ya, dan kalau kita lihat secara physically yang bersangkutan itu memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. Kemudian dan saat ini saya juga tidak tahu ya, makanya kan sekarang adalah kita harus betul-betul menunggu hasil otopsi. Tapi hasil otopsi tidak merupakan satu kesimpulan saja. Banyak berbagai kemungkinan yang disatukan. Karena otopsi ini adalah melihat penyebab kematian, ya, kemudian waktu kematian. Nah, di sini seorang yang melakukan otopsi tidak bisa menentukan orang ini meninggal itu karena apa. Dia misalnya karena dibunuh, karena bunuh diri, nggak bisa. Itu harus kesimpulannya dari penyidik. Dia menyebutkan orang ini meninggal karena kehabisan nafas, kan. Terdapat luka-luka mungkin di dalam, ya. Kemudian terdapat mungkin ada sisa-sisa arsenik. Itu hasil otopsi. Tapi yang menentukan nanti apakah orang ini dibunuh atau bunuh diri itu adalah sepenuhnya adalah dari penyidik.
Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Sebuah insiden suara ASN sedang berkaraoke terdengar di Puskesmas Wonosari, Yogyakarta saat jam pelayanan masih berlangsung. Ya, sayup-sayup terdengar suara seorang sedang bernyanyi yang diduga berada di Puskesmas Wonosari, Yogyakarta. Diduga suara tersebut berasal dari karaoke ASN yang bekerja di Puskesmas. Padahal jam operasional pelayanan masih berlangsung. Aksi ini lantas membuat Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuntaringsi marah di hadapan warga. Ia menegaskan aksi karaoke tersebut tidak pantas dilakukan ASN. Keberadaan sound horeg masih menimbulkan polemik di tengah masyarakat. MUI pun mengeluarkan fatwa haram dan meminta pemerintah lebih aktif mencegah kegiatan sound horeg. Meski dianggap sebagai hiburan, keberadaan sound horeg di sejumlah wilayah justru tak jarang memakan korban hingga merusak bangunan rumah dan fasilitas umum. Di Bondowoso, Jawa Timur, tumpukan sound horeg setinggi 5 meter tiba-tiba tersangkut pohon dan terjatuh hingga menimpa sejumlah anak yang berada tepat di belakang iring-iringan. Akibatnya sejumlah anak-anak mengalami luka. Selain menimbulkan korban jiwa, tak sedikit pula warga yang berselisih pandangan saat rombongan sound horeg melintasi wilayah mereka. Contohnya di Desa Mulyorejo, Malang, Jawa Timur, puluhan warga sempat terlibat cekcok dengan komunitas sound horeg yang tengah melintas. Warga meminta volume sound horeg untuk dikecilkan lantaran terdapat salah satu tetangga mereka yang sedang sakit. Polbik sound horeg memunculkan fatwa haram dari MUI. MUI meminta pemerintah untuk lebih aktif dalam mencegah kegiatan sound horeg karena dinilai mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum. Kekuatan suara yang dikeluarkan oleh sound horeg itu berdampak nyata terkait dengan kesehatan seseorang. Kemudian yang kedua juga berdampak kepada kerusakan lingkungan ya. Kita bisa lihat ada rumah yang rusak, kaca yang pecah karena getaran suara yang begitu dahsyat. Sebelumnya, MUI Jatim dan Pondok Pesantren Besuk di Kabupaten Pasuruan juga mengeluarkan fatwa haram sound horeg. Keputusan ini diambil bukan semata karena bisiknya suara, tetapi karena konteks dan dampak sosial yang melekat pada praktik sound horeg. Tim Liputan iNews melaporkan.